wabarakatuh. Bagaimana kabar anandaku semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali dan belajar kembali bersama saya, Ustazah Mala. Kali ini kita akan belajar Quran Hadis semester 2. Alam semesta, semuanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya berjalan atas kehendaknya atau sesuai dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, disebut dengan sunnatullah. Contohnya, matahari menerangi dan panasnya memancarkan ke penjuru dunia, sedangkan bumi mengitari matahari, maka terjadilah siang dan malam. Itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana jika dengan peristiwa-peristiwa alam seperti gunung meletus, tsunami, terus gempa bumi? Nah, itu semuanya juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar surah Al-Qari'ah, yaitu yang menerangkan kejadian hari kiamat. Mengenal surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah adalah surat yang ke-101 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surah Makkiyah dan terdiri atas 11 ayat. Nama Al-Qari'ah diambil dari ayat pertama, yang artinya mengetuk dengan keras, menggebrak, atau mengguncang. Surat Al-Qari'ah menggambarkan kejadian-kejadian pada hari kiamat, yaitu manusia berterbangan, gunung-gunung berhamburan, amal perbuatan manusia ditimbang, serta balasan amal baik dan buruk. Mari kita semuanya melafalkan surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Quran Surat Al-Qari'ah 101 ayat 1-11. Kandungan Surat Al-Qari'ah pada ayat 1-3 adalah pemberitahuan akan datangnya hari kiamat. Sebagai orang beriman, tentu kita percaya akan adanya hari kiamat itu. Apalagi iman kepada hari kiamat termasuk salah satu rukun iman. Ayat ke-4-5 menjelaskan peristiwa yang terjadi pada hari kiamat.
Nah, di situ digambarkan bahwa manusia bagaikan laron-laron yang berterbangan dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambur-hamburkan. Ketika terjadi bencana alam seperti gunung meletus dan gempa bumi, kita tahu bagaimana paniknya manusia. Mereka panik berhamburan ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Mereka juga bingung mencari tempat berteduh yang nyaman. Lalu, bagaimana dengan dahsyatnya peristiwa di hari kiamat? Bisa kita bayangkan, dengan bencana alam seperti itu saja manusia sudah ketakutan dan kebingungan. Bagaimana jika manusia berterbangan seperti laron dan gunung-gunung itu berhamburan mengeluarkan lava dan lahar panas? Sungguh peristiwa hari kiamat begitu dahsyat. Pada ayat 6-9 menjelaskan adanya dua golongan manusia. Yang pertama, berat timbangan kebaikannya, yang kedua, yang ringan timbangan kebaikannya. Nah, balasan bagi orang yang pertama, yaitu yang berat timbangannya itu, akan dapat mendapatkan tempat pada kehidupan yang memuaskan, yaitu surga, sedangkan balasan bagi golongan yang kedua akan ditempatkan dalam kehidupan yang menyedihkan dan menyengsarakan, yaitu neraka hawiyah. Kemudian pada ayat 10-11 menerangkan bahwa neraka hawiyah itu berarti turun atau di bawah. Orang yang memiliki amal kebaikan lebih sedikit daripada keburukannya, ia akan ditempatkan di neraka hawiyah. Nah, bagaimana keadaan neraka hawiyah itu? Hawiyah adalah neraka yang apinya sangat panas dan bergejolak. Pelajaran yang dapat diambil dari kandungan surat Al-Qari'ah adalah manusia dan alam semesta adalah ciptaan Allah yang mempunyai awal dan akhir, artinya tidak kekal dan akan musnah. Kedua, kehidupan manusia ini juga akan berakhir dengan datangnya hari kiamat. Ketiga, sebagai orang beriman, kita wajib mengimani akan datangnya hari kiamat. Keempat, setelah kehidupan dunia berakhir, akan ada kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Kelima, semua amal perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Keenam, amal kebaikan akan dibalas dengan kehidupan memuaskan di surga, sedangkan keburukan akan dibalas dengan siksaan di neraka. Ketujuh, sebagai orang beriman, kita harus menyiapkan bekal kebaikan untuk hidup yang abadi di akhirat kelak. Demikian solih-solihah, semoga kita semuanya diberikan istiqomah dalam kebaikan dan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.